Oke. Ya, ulangi ya. Terkait dengan geometri fraktal ini berasal dari mereka postulat kelima yang definisi postulatnya Euclidean postulat itu pertama postulat kelima ya, yang postulat sejajaran. Nah itu tinggal keluar dari paradigma linearitas. Kenapa geometri yang lain? Putus Pak. Ini Bolyai ini adalah salah satu tokoh ya yang mengupayakan merumuskan objek-objek non-linear. Non-linear itu di luar yang dijelaskan oleh geometri Euclid. Nah, beliau itu mencoba untuk menunjukkan bahwa ada 29 dalil, ternyata 28 dalil pertama dari Euclid itu tanpa menggunakan postulat bisa dibuktikan. Ya. Dengan menggunakan part yang pertama dari 5 postulat boleh mampu membuktikan bahwa suatu titik P di luar garis lurus dapat dilukis paling sedikit satu garis lurus sejajar dengan garis P. Nah ini postulat ya, ini sama. Mereka mencoba membuktikan tanpa harus menggunakan postulat pertama. Jadi postulat yang pertama dari postulat Euclid. Dan itu pun Lobachevsky yang kemarin kita singgung, yang menunjukkan bahwa postulat kelima itu hanya merupakan akibat dari postulat 4 postulat lainnya juga. Dan itu ada Riemann yang kemarin kita bahas, itu yang Riemann yang eliptik ya. Itu tidak ada dua buah garis lurus yang sejajar karena postulat ini batasi pada bidang permukaannya pada bola, sehingga nanti dua buah garis lurus tadi yang kemarin kita singgung di geometri eliptik terdapat dua garis sejajar ya di luar garis di luar garis pada titik yang membatasi bidangnya permukaan bola pada geometri eliptik dan geometri Riemann. Nah, geometri Riemann ini juga dipandang aneh, ternyata kemudian tapi ada juga digunakan juga dari relativitasnya si Einstein. Nah, ini latar belakang semua, asal munculnya geometri ini geometri fraktal. Apa itu geometri fraktal? Nah, ini mau kita singgung ya. Fraktal itu berasal dari bahasa Inggris sebenarnya ya. Bahasa Inggris. Nah, istilah fraktal itu dibuat oleh Benoit Mandelbrot tahun 1975 dari kata Latin. Yang artinya patah, rusak, atau tidak berarti ya. Tapi sebelum Mandelbrot yang disebut nama umum struktur semacam itu adalah kurva monster. Jadi sebelum istilah fraktal itu sebenarnya sudah muncul. Kenapa kurva monster mungkin bentuknya yang tidak berarti itu tadi ya. Oleh Mandelbrot itu digunakan istilah fraktal. Itu berasal dari bahasa Latin. Nah ini kata Mandelbrot, setiap objek di alam itu berperilaku sebagai dalam merupakan satu terjadi yang sama berbeda atau objek hingga menjalankan interaksi atau pengulangan bentuk dasar yang hasilnya menyatu dalam satu objek yang bersangkutan. Nah, proses ini dikenal dengan proses self-linearity. Nah, ini dia merupakan yang bersifat skala invarian, artinya skalanya berapapun, dimensinya atau dimensinya sama dengan ini istilah yang digunakan untuk geometri fraktal. Nah, bagaimana kegunaannya? Kegunaannya Bapak baca dan Bapak share nanti itu luar biasa, banyak sekali kegunaannya. Bahkan di fashion
ya. Dan itu dalam melukis batik gambar atau gambar batik itu menggunakan pastel atau nanti salah satu aplikasinya ini batik ya. Batik ada game yang menggunakan pastel juga bentuk variasi dan seninya begitu. Dan juga masih ada terkait dengan itu juga ya. Efisien dan efektivitas. Nah, terus apa saja, bukan hanya dalam dunia batik, begitu juga digunakan dalam geometri pastel sebelumnya katana. Dalam katana dipelopori oleh Tyler sama Whiteside ya. Itu menggunakan percabangan silikon tanah dalam usaha meniadakan pekerjaan kitting parameter. Memproduksi pekerjaan empiris di lab ataupun di lapangan. Sehingga proses deteksi atau pergerakan tanah yaitu bahan urutan terutama ya pada masanya itu banyak sekali bahan urutan sehingga bisa minimalisir dan digunakan landasan-landasan yang bisa mengatasi dan bahan urutan dengan menggunakan salah satunya itu digunakan pada awalnya dalam tanah. Tapi dalam kemajuan zaman nanti banyak sekali penggunaan karena penggunaannya itu cepat, murah, dan tidak banyak modal. Nah, ini pengelompokan pastel ada beberapa macam menurut definisinya juga ya. Dan pastel deterministik, pastel deterministik itu dihasilkan oleh aturan-aturan deterministik yang terus berulang dan memiliki kecenderungan bentuk yang kedua yang ketiga terdiri dari iterasi berbagai segitiga lainnya kecil. Tapi benda-benda dalam tidak pernah bentuk simetris dengan pastel deterministik yang realistis. Nah, ini deterministik itu berasal dari bentuk aturan-aturan deterministik yang diulang simetris. Nah, tapi di alam cenderung bentuknya kan tidak mesti bentuk yang sama atau diulang dan bentuknya juga simetris karena bentuk yang ada di alam itu lebih kompleks ya. Jadi tidak disampaikan oleh pastel deterministik. Jadi bentuk tiga contohnya kemudian ilustrasi bentuk tiga lainnya. Ya, benar. Tapi untuk benda-benda alam tidak pernah bentuk itu tambahan pastel deterministik. Nah, muncullah karakter random. Karakter random itu dilakukan oleh kombinasi aturan-aturan yang dipilih secara random pada skala yang berbeda. Nah, ini contoh sebuah garis pantai. Nah, ini contoh ya. Nah, ini mau bilang tadi karena garis itu memiliki dimensi. Bahkan itu memiliki dimensi nol ya. Gambarannya. Jadi ada sebuah garis pantai dari pesawat terbang. Nah, ini kita bisa bayangkan kalau dari pantai, kalau dilihat dari pesawat terbang, dia seperti teratur yang lurus dari jauh. Makin rendah terbang, makin bergeliming di pantai itu sampai pada jarak ya. Nah, makin cepat juga terjadi air dari pantai itu contohnya. Pasar random itu lebih ini ya ya pasar random dimensi aturan-aturannya tadi random yang deterministik tadi dia harus bentuknya aturan-aturannya harus simetris setelah belakang dengan random dan kemudiannya untuk di alam itu bentuk yang random. Nah, selain itu fraktal juga bisa dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan cara definisinya. Nah, ini contohnya ya. Silakan saja dengan definisinya. Ini juga ada fraktal menurut keserupaannya juga. Macam geometri fraktal. Ini tadi yang pertama kali memperkenalkan geometri fraktal Mandelbrot ya. Ini adalah tokoh yang memperkenalkan geometri fraktal Mandelbrot. Ya. Ini matematikawan Prancis atau ilmuwan dia ya. Ini mengembangkan geometri fraktal sebagai salah satu cabang baru Mandelbrot
lahir di Warsawa dan menyimpan pendidikannya di Prancis. Ya. Banyaknya mulai gelarnya pada usia bapak lihat dari tanggal lahirnya dia usia 8 tahun dan mulai digelar pada ini rekam jejak pendidikan dan kerjaan gitu ya. Selamat baca. Nah, ini beberapa lebih ya. Underwood menggunakan kata pakan itu sebenarnya mendefinisikan benda-benda serba diri yang jelas. Nah, ini tadi Pak bilang kan sebelumnya kita hanya bergantung pada definisi yang lebih banyak di juga dan di tiga ya. Tadi ya empat dan lima Pak. Tapi untuk benda-benda yang ada di alam itu tidak semuanya kita tidak itu. Misalnya tadi ada garis pantai yang ada kita bahas dan sebagai terkait dengan atau bentuk yang juga dimensikan dari dua dan tiga dan tentu saja ada dimensi yang lainnya. Nah ini coba dijelaskan oleh Mandelbrot. Nah, bentuk kehadiran yang tidak memiliki dimensi yang jelas ini kata fraktal itu dari kata lain satu atau dia bisa juga diturunkan dari kata apa fraction karena nanti bentuk dimensi yang dihasilkan itu bukan bentuk bilangan bulat, tapi ada bilangan desimal atau rasional ya. Bentuk menggunakan definisi lebih abstrak daripada yang digunakan oleh Euclid. Ya, Euclid itu geometri yang tadi bahas yang dimensi 1, 2, dan 3. Yang menyatakan bahwa dimensi sebuah fraktal harus bisa digunakan juga pada saat. Nah, benda-benda lainnya berdimensi 1, 2, atau benda-benda bilangan kelas lainnya, tapi di geometri fraktal ini harus dilakukan secara matematis itu bisa menggunakan dimensi pecahan. Nah, ini yang saya sebut tadi. Contohnya, sebuah fraktal snowflake ini adalah salah satu contoh di fraktal. Sebuah fraktal snowflake ini dimensinya 1,268. Beda ya. Kalau biasanya dimensinya 1 atau 2 atau 3 atau 3 ya. Bukannya nanti ada rumusnya. Cara menentukan hubungan Mandelbrot, itu pada bidang konteks, kehimpunan jetnya itu adalah apa? Itu bilangan kompleks, jetnya bilang bulat ya. Satu proses selesai. Nah, nanti dari himpunan ini nanti dibuat himpunan di dalam dan di luar ya. Nanti hasilnya seperti itu. Kalau bisa kreatif. X dan ini seperti ini. Ini salah satu contoh geometri fraktal. Satu koma berapa? 2. Itu satu contoh salah satu bentuk juga berarti ini juga lanjut kalau yang tadi sudah masuk ke himpunan Mandelbrot, salah satu contoh pertama yang mengumpulkan geometri fraktal ini contoh gambar yang disampaikan ini fraktal penentu ya himpunan Mandelbrot. Ketiganya ketiga frekuensi juga cara membuat segitiga frekuensi ini dilakukan oleh Waclaw frekuensi. Cara membuatnya adalah pertama buat segitiga sama sisi itu sama segitiga. Jadi salah satu contoh gambar geometri fraktal hubungkan masing-masing sisi tengahnya, berarti diambil sisi tengah dari satu sisi ya. Tadi membuat dibuat tarik garis dari sisi tengah. Oke. Ya, baru hilangkan segitiga yang di tengah ini, jadinya seperti ini ya. Dan hilangkan. Terus sama prosesnya berlanjut, ulangi langkah 1, 2, dan 3 tadi untuk membuat segitiga yang ada berarti ini dan ini. Langkahnya sama diulangi proses 1, 2,
dan nah, dan seterusnya sampai berkali-kali tahap di atas, nanti gambar terakhir yang kita dapat. Oke, ya. Bentuk segitiga dengan garis ronde ya. Di dalam ya. Nah, juga nanti cara menghitung luasnya itu bisa digunakan untuk dua segitiga provinsi. Nah, kali awal ya. Nah, ini menentukan banyak jumlah ya pada ilustrasi yang pokoknya ya setelah dilakukan iterasi pelakuan tadi tadi seperti ini sampai ke N. Jadi kalau ke N dan dari segitiga yang muncul itu ada I-nya dari 0 sampai N. Juga segitiga vertikal ya. Segitiga dalam geometri vertikal. Ini disebutnya di perpapan konko. Konko itu bentuk geometri vokal ya. Di pertama juga disampaikan oleh konko itu cara melukisnya. Sekarang buat garis dulu ya kan. Garis tadi dibagi 3, bagian tengah panjang ya kan. Dan dibagi 3, nah di bagian tengahnya itu digantikan oleh 2 segmen linear pada titik 60. Ini setelah dibagi 3, garis yang pertama tadi buat segmen garis di bagian kedua kolomnya itu. Ya ini jelas. Kenapa Bapak bilang 60? Karena ini apa? Sama sisi ya, jadinya ini panjangnya sama. Panjangnya ini sama semuanya. Prosedurnya sama, mencari langkahnya karena bagi 3 bagian panjang, tapi bagian tengahnya dibagi lagi dua jika jadi ini juga 60 dan ini juga 60 kan, segitiga sama sisi ya kan? Ya kalau segitiga sama sisi otomatis ini segitiga sama sisi, jadi panjang sisinya sama, jadi ini sama dengan ukuran dan itu ulangi lagi langkah garisnya ini setiap potongan garis yang sudah diposisi tadi di dilakukan dengan sama. Jadi ini seperti ini, yang bagian sini ini jadinya ini ya. Kan? Yang ini ya kan? Yang ini yang ini. Yang ini. Dengan langkah yang sama karena setiap garisnya dibagi 3 tapi bagian tengahnya dibuat sudut 10. Ini sama ya. Bisa dipahami? Langkah yang 1, 2 tadi diulang lagi pada bagian segmen-segmen garis. Bagian sama, bagian tengah diganti dengan 2 ya, tapi di bagian tengahnya harus diganti 2 segmen 60. Setiap segmen yang sudah dipartisi juga dilakukan hal yang sama. Ini seperti ini. Ya kan? Tuh ya, bisa ya. Ini berlanjut sampai ke N. Nah, sampai ke N. Setelah dilakukan sampai ke 2 kali, ini yang ini kan bagian ini dilakukan lagi yang sama ya. Ini ya. Bisa ya. Bisa dipahami. Langkah ini lanjut terus. Ya, ini diikat ya. Berbeda dengan sebelumnya. Lanjut sampai di belakang kali. Dan seterusnya nanti nanti lebih rumit ya. Jadi geometri vokal ini seperti itu aja. Tetap memiliki aturan dan gambar berikutnya.
bedanya ini untuk menentukannya ya. Art dan turunan 3. Ini dimensinya berapa? 1,2. Jadi gambar ini kalau dibuat ini adalah 1,2 sama tadi ya. Sekarang ada lagi selain ini ada kurva lain. Kita dibuat untuk lain. Dan itu adalah force flag. Tadi kita ditanya dengan proses yang sama ya. Prosesnya sama, cuma nanti bentuknya tadi sama, kita bentuknya dasarnya itu berbeda. Ini kan garis ya. Dasarnya garis ya tadi ya. Itu bentuk asalnya garis. Aturannya sama, garis dulu itu bagi 3. Nah, sekarang bentuknya ketiga itu menjadi gambar gambar asalnya atau level asalnya sebelum dipartisi ada di literasinya dengan proses yang sama untuk yang berkait tadi yang sebenarnya kan dilakukan hal yang tadi ya juga di bagian tengahnya dibuat 50 ya tidak sama ya ini sama di sini ya oke yang ini ini bawah partisi ini coba prosesnya sama dengan yang tadi cuma bedanya ini sebuah segitiga kalau yang tadi sebuah garis. Jadi bingung? Tapi bisa dipahami? Langkah yang tadi diulangi lagi, cuma bedanya kalau yang tadi pada garis, ini kan corporate ini kan pada garis ini. Aturannya sama, garis lurus tadi, setiap ruas garisnya dibagi 3, tapi bagian tengahnya dibuat 2 segmen, tapi sudutnya 60, sehingga segitiganya segmen ya tadi memiliki sama sisi. Bagian ini kan ini sama sisi jadinya, sisi ini sama dengan ini ya, sisi miring kiri sama sisi miring kanan panjangnya sama. Kalau warna kuning itu segitiga sama sisi jadinya ini 60 derajat ya kan sama sisi jadinya ya sisi dalam segitiga 180 ya 60 per 3 kan 180 ya kembali ke bawah ya ini sama ini segitiga ini masih membahas kurva F konkov ya mulai ini ekop ini pada garis. Nah, yang bagian berikutnya ini masih kurva F-Coff juga, cuma bentuknya ini kita kaitkan dengan contoh lainnya. Aturannya sama masih, contoh lain kurva F-Coff juga ini, tapi namanya lebih spesifik. Namanya kurva Coff-Flat. Gitu. Jadi nama kurva Coff tadi penerapan satunya lagi, contoh lainnya tapi lebih kompleks itu kurva Coff-Flat. Nah, bentuknya seperti ini. Pada segitiga sama sisi loh ini ya. Bukan yang lain ya, sama sisi. Segitiga sama sisi. Dengan prosedur yang sama, pada level 1 terbentuk garis ini ya, bentuk ini ya. Pada level 2 hasilnya ini, benar, bisa ya, bisa diimajinasikan bentuk ini. Bahwa setiap segmen potongan garisnya ini dibuat aturan tadi. Aturan dibagi 3, di bagian tengahnya dibuat sudut 60. Nah, level 2-nya ini, level 3-nya ini sama, langkah selanjutnya sama. Di partisi terus menerus sampai mengecil. Nah, pada tingkat yang sangat tinggi, gambarnya nanti bentuknya seperti ini. Ya enggak? Nah, yang ini sering dilihat, ini namanya kurva snowflake. Ini sering salah satunya yang ini Bapak pernah lihat dan ini juga kalian mungkin sudah pernah lihat. Bentuk ini pernah digunakan dalam film. Ada yang tahu? Bentuk ini, kurva snowflake ini pernah digunakan dalam film kartun. Kartun apa? Ada yang tahu? Film Frozen ya.
Pernah lihat bentuk gambar kartun Frozen? Dia menggunakan bentuk dasar Frozen-nya itu S-nya itu ini elemen-elemen S-nya. Kalau kalian jeli melihat kartun Frozen itu menggunakan geometri Pascal bagian kurva snowflake ini. Ini elemen S-nya ya. Bapak cek sudah kartunnya dia bentuknya sama dengan ini bentuk elemen-elemen ininya ada kok kelihatan ketika di kartunnya. Kalian kalau penasaran nanti cek ya di kartunnya Frozen. Ya, sesuai lah ya karena ini bentuknya kurva snowflake ya. Oh itu kan salju ya. Iya. Nah itu ya. Nah istilahnya saja ya. Nah itu salah satu aplikasinya dalam film. Biasanya di film itu ada ini Bapak lihat di film Frozen ya. Nah lanjut. Selain itu ada lagi aplikasi berikutnya contoh lainnya ya. Ada Cockstar. Kalau tadi Snowflake sekarang Cockstar. Kalau tadi kan Snowflake ya karena berasal dari aplikasi kurva Cox ya. Nah ini kurva Cox juga tapi Cockstar. Nah Cockstar itu kan bintang ya. Coba kita lihat berasal dari itu bahasanya. Nah ini bentuknya bintang. Betul ya. Kalau tadi segitiga bentuknya hasilnya snowflake ya. Kalau ini bentuk segi bintang star ya. Heksagon ini ya bentuknya lagi namanya heksagon atau heksagram ya. Ya kan? Segi 6 ya. Segi 6. Kalau tadi segitiga segi 6 berarti gambar heksa ketika level satunya. Nah ini beda sedikit aturannya. Kalau yang tadi kan hanya di bagian luar ya. Hanya di bagian luar. Tapi kalau yang heksagon ini, heksagram ini, dia juga di bagian dalam, bukan hanya partisi secara di luar, tapi juga di dalam. Jadi yang di luar itu ikut terpartisi juga. Jadi yang di luar gambarnya nanti berkembang juga. Ketika kita partisi di luar, nanti simetrisitasnya juga muncul di bagian dalam. Jadi bentuknya bintang juga ya hasilnya ya. Itu ya. Kalau tadi kan luarnya aja ya. Kalau ini dalam dan luarnya. Ya. Level 1, level 2, level 3. Nah ini. Ada ya. Ini juga bidang geometri fraktal. Ini yang mau bilang dimensinya nanti beda lagi, dimensinya mungkin 1, berapa lagi ya, karena ini bidang datar masih ya 1, sekian. Nanti bisa menggunakan rumus yang tadi. Terus ada lagi. Nah kalau tadi kurva Cox itu kan bisa di snowflake maupun Coxnya yang star ini ya Cockstar ya. Nah kalau yang berikutnya ada lagi kurva Hilbert. Nah gimana kurva Hilbert ini disebut juga kurva pengisi ruang karena pada akhirnya akan menutupi seluruh bidang setelah beberapa literasi. Cara melukisnya seperti ini. Buat dulu bentuk segi 4 ya. Segi 4 di mana nanti bentuk asalnya atau bentuk asal muasalnya ini ya, bentuk dasarnya ya. Dasarnya ini nanti dari bentuk dasar ini lakukan interasi atau partisi ya. Perkecil kurva sebelumnya menjadi setengah ukurannya. Nah ini aturannya. Secara bersamaan, perkecil juga ukuran grid oleh 2 faktor. Tempatkan 4 salinan dari kurva tersebut pada grid. Grid itu bagian kecilnya ini loh ya. Kalau Bapak bilang ini bagian kecil-kecilnya ini, bagian kotak-kotak kecilnya ini. Itu namanya grid. Tempatkan 4 salinan dari kurva tersebut pada grid. 2 salinan kurva yang berada di bawah tetap seperti sebelumnya dan 2 salinan kurva yang ada di atas harus diputar sebuah 90 derajat. Satu yang ke kiri dan yang lainnya ke kanan. Terakhir menghubungkan 4 potong pendek segmen mendapatkan kurva langsung dapat dihubungkan sebuah segmen horizontal maupun vertikal. Nah, setelah dilakukan aturan ini hasilnya ini. Coba, ini gambar asal. Aturannya ini, setelah dilakukan aturan ini hasilnya ini. Bentuknya sama masih, tapi dipartisi lagi. Jadi setiap gridnya ini ada 4 ya gridnya ya. Di gridnya ada 4, nanti dibuat aturan yang tadi. Nah di gridnya ini masing-masing muncul seperti itu. Bentuk segmen kotak ada,
4. Nah, ini kan ada 4 lagi setiap segmennya ya. Ada 4, ada 4, ada 4 lagi ya. Saya. Nah, tapi bentuk yang ini, yang bentuk huruf U ini, yang bagian atas menghadap kiri kanan, tapi yang bawah tetap. Sebenarnya kan itu ya. Itu lanjut lagi. Ini kan ada lagi partisi kecil-kecil lagi ya. Ini ada lagi partisi kecil-kecil. Nanti di grid kecil-kecilnya ini lakukan hal yang sama sampai ke N. Nah ini nih hasilnya. Nah, yang kecil-kecil itu lanjut lagi sampai ke N ya. Hasil akhirnya nanti itu. Itu aturannya ya. Itu geometri Hilbert, kurva Hilbert ya. Nah, berikutnya ada lagi sistem L. Nah, sistem L ini sama mengambil kurva Hilbert juga. Jadi ini induknya itu kurva Hilbert. Kalau ini pada apa? Pada untuk dasarnya seperti ini segi 4. Kalau yang bawahnya ini B ini bentuk dasarnya L. Ya. Kalau dibuat ini hurufnya seperti huruf U tapi terbalik ya. Ini namanya sistem L. Nah, aturannya seperti ini, berbeda dengan segitiga, Sierpinski dan kurva pangkok. Dalam menggambar kurva Hilbert ini, bentuk pokok yang sama akan menyusut. Nah, ini menyusut nanti hasilnya sama seperti ini, tapi menyusut. Menyusut tuh tahu ya? Ya, bentuknya menjadi ini ya, menyusut ya. Awalnya besar menjadi kecil ya, tapi tetap pada posisi yang sama ya, tidak mengubah besar ya. Posisi tetap, tapi dia menyusut. Ini menyusut seperti ini, aturannya seperti ini. Menyusut dan berubah tempat lain dan beberapa dari kurva diputar 90 derajat. Algoritma ini disebut Lindenmayer System atau L-System. Ini langkahnya, menulis ulang sistem yang pertama digunakan untuk menghasilkan fraktal dengan dimensi antara 1 dan 2. Setelah transformasi, kurva harus dihubungkan dengan memperkenalkan beberapa baris segmen. Nah, ini. Caranya ini coba perhatikan UN ini, UN terbalik ini, EU terbalik ini. Kan asalnya dari ini ya, baru hasil berikutnya dari sini ke sini ya. Ini adalah yang tadi menyusut ya. Menyusut dalam artian posisi tetap, tapi ada bagian-bagian di bagian segmennya itu ada yang ke kiri, menyusutnya yang menyusut itu ada yang masuk ke dalam, ya kan? Ini ke dalam, ini ke kiri, ini ke kanan. Nah, nanti setiap garisnya nanti ikuti aturan yang sama, prosesnya segmen setiap garisnya tetap aturannya itu berlaku sampai ke N. Ini, ya kan? Nah, makin kecil N-nya nanti seperti ini hasilnya ya. Karena setiap segmennya ini kan satu segmen, hasilnya ini ya. Ya kan? Nanti segmen berikutnya ini setiap segmen 1, 2, 3. Ini muncul lagi hal yang sama prosesnya. Sampai ke N. Nah, nanti sampai ke N, kurva itu akan menutupi seluruh bidang. Artinya nanti bentuknya nanti menjadi sebuah benda datar, bangun datar yang padat. Untuk seluruh bidang, tapi ini sampai ke N, tak hingga ya. Jadi yang ini tidak ada lagi kelihatan kalau sudah sampai ke N. Kita sampai literasi ke N-nya ya. Nah, sudah. Ini panjang kurva. Bisa dicari nanti digunakan rumusnya. Literasi panjangnya akan bertambah sampai dengan 2N. Nah, itu sudah ya. Ini aplikasinya ini yang Mbak bilang dalam kehidupan sehari-hari ya. Biasanya kan dalam kehidupan sehari-hari atau benda alam kan tidak hanya bentuknya di dasar, bentuk segitiga, begini 4, tidak ya, tapi lebih banyak, lebih kompleks. Apalagi ini sering kita lihat dalam ini salah satunya dalam pengubinan. Ya, jelas ya. Kalau kalian pergi ke salah satu yang sering kita lihat bentuk geometri fraktal ini pada jendela ini. Kalau kalian pergi ke tempat-tempat jendela ini seperti museum, seperti yang bernilai seni ya, itu bangunan-bangunannya biasanya pengubinan bentuk-bentuknya itu kan bentuk-bentuk geometri fraktal sebenarnya. Pernah lihat seni ukir yang ada di dinding apa ya? Kalau ada di museum ada juga ya. Kalau Bapak lihat sering di masjid biasanya, di masjid yang muslim sering itu kelihatan. Masjid itu kelihatan itu ini ukirnya ya. Itu ada. Itu kelihatan tuh seni ukirnya kalau kita jeli melihatnya ya. Itu dari geometri fraktal sebenarnya. Nah, itu salah satunya adalah dalam pengubinan.
contohnya ya. Nah, ini kemungkinan ini snowflake tadi ya, yang gua bilang ada di apa tadi di film Frozen ya. Nah ini tapi bentuknya ya simetris ini ya. Ini beraturan ini, tapi ya tadi tidak ada di dimensi 1, 2, dan 3 ya, tapi ini dimensinya berbeda ya. Tadi berapa? 1,2619 ya. Nah, itu tadi dimensinya berbeda. Nah, ini yang kompleks juga, tapi yang ini berbeda. Beda inilah seninya ya. Kalau yang ini kan berada di pinggir tepinya ya. Kalau ini sudah masuk dalamnya, tapi tetap simetris ya. Coba ya. Kemungkinan oktagon ini ya. Sama ya kemungkinannya. Ini juga ya. Ini ya. Terus di atas. Nah ini biasanya di negara Cina sudah sering menggunakan bentuk geometri ini ya, geometri fraktal. Ini biasanya ditemukan pada jendela. Nah, Ibu bilang tadi jendela-jendelanya sering ini dilihat juga ya, ada bentuk geometri fraktal. Negara Cina ada itu. Nah, ini contohnya. Ini contoh apa kemungkinan pada populasi di Cina. Oke, bisa ya. Terus ruang fraktal ini juga salah satu contoh tadi yang kurva Hilbert itu ya, kurva Hilbert ini ya, yang garis putar balik tadi Pak bilang. Tapi ini lebih kompleks. Mereka tadi cuma satu, ini sudah kalau masuk di geometri pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, dia lebih kompleks. Kayak ini juga kan, dia lebih kompleks ya. Ini juga lebih kompleks, dia sudah masuk ke lebih kompleks. Soalnya sama. Nah ini contohnya ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari bentuk daun. Ya kan? Daun. Itu juga salah satu contoh geometri fraktal. Awan, pohon, gunung. Itu geometri fraktal ya. Bisa kita lihat di geometri fraktal ya. Karena mengulang-ulang bentuknya ternyata berperan besar ini ya. Geometri fraktal, kompleksitas, beberapa bagian mirip dengan aslinya. Nah ini ya, kalau kita jadi melihat gambar sekeliling kita atau benda di sekeliling kita, bentuk daun contohnya, itu juga contoh nyata dari geometri fraktal. Ini ya, lalu pembentukan pohon dan fraktal kan, cabang-cabangnya ini ya, dari bunga, nanti untuk cabang, ranting dan sebagainya ya, akhirnya menjadi ini ya. Kan tadi bilang Bapak ada pengulangan ke-1, ke-2, ke-3 ya kan iterasinya ya. Pertama, iterasi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya ya, sampai ke N ya. Nah itu Bapak bilang geometri fraktal itu. Nah, sudah. Fraktal konvensi ini dalam batik. Nah itu Bapak bilang tadi dalam batik. Di batik itu teknologinya menggunakan geometri fraktal ini menggunakan apa? Ini Bapak mau menunjukkan fraktal yang sering digunakan dalam melukis ya, untuk di batik. Karena bentuknya aneh. Nah ini banyak yang tadi Bapak sebut ya. Ini geometri fraktal. Contoh geometri fraktal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ke batik. Ini brokoli. Pernah lihat brokoli? Itu juga geometri fraktal kalau kita lihat. Brokoli yang merupakan fraktal alami ini ya. Banyak brokoli sebenarnya ya. Kalau kita beli itu ada gambar ini himpunan Julia itu masuk ke ini fraktal yang mirip dengan bunga ya. Banyak ya. Ya. Juga geometri fraktal ini. Nah, ini nah, jadi lebih luas. Jadi kalian sudah terbuka matanya bahwa geometri itu bukan hanya dimensi 1, 2, 3 ya, tapi ada dimensi lain yang Mbak sebut tadi. Itu kelebihannya kalian dari geometri survei ini ada ketemu materi ini ya. Tahu terbuka bahwa geometri itu bukan hanya geometri yang sering kita pelajari di SD, SMP, dan SMA maupun kuliah yang membuat bentuk datar ya. Ya.
Akhir matematika, geometri fraktal ini ternyata banyak digunakan di bidang sains. Nah ini tadi, karena nanti geometri fraktal kan lebih kompleks ya bentuknya ya, dibandingkan geometri Euclid ya. Kalau geometri Euclid hanya terbatas pada bangun ruang, pada bangun datar ya kan. Geometri fraktal ya, tapi geometri fraktal itu lebih umum. Nanti kelebihannya, jadi banyak diaplikasikan dalam bidang. Nah ini tadi ada ilmu kedokteran, ya, masalah lain, data, seismologi, teknologi, dan industri kimia, banyak ya. Jadi silakan nanti kalau mau lebih dalam ya kalian cek sendiri ya. Makanya kita juga ya. Banyak. Nah ini yang terakhir Bapak mau singgung tentang batik. Nah ini terkait dengan budaya Indonesia bahwa batik itu sudah canggih ya. Ada softwarenya malahan ini ya. Ada software batik fraktal lagi ya. Sudah. Jadi kalau melukis batik tidak perlu manual, jadi sudah ada teknologi. Ya, ini sudah ada dikembangkan di Bandung. Banknya itu Tim Pixel People, itu. Produksinya masih terbatas oleh batik Komar. Jadi masih terbatas di Bandung ini. Batik Bandung ya. Jadi gambar batik Bandung itu sudah menggunakan geometri fraktal. Cara membuatnya sudah dijelaskan juga di sini. Cara membuatnya dijelaskan di proses pembuatannya. Nah, persiapan peralatan, ya. Batik fraktal dari peralatan dulu. Kita harus membuat ada software dulu. Kalau nggak bisa software nggak bisa. Ya. Softwarenya tadi ada, nama jenisnya software batik. Itu ada sudah digunakannya. Dan itu harus punya keahlian juga yang menggunakan software itu, tidak sembarangan ya. Punya keahlian juga terkait dengan dan itu menggunakan pembuatan desainnya ada rumusnya seperti ini contohnya. Contohnya pembuatan motif batik tradisional Cirebonan ini. Simbolnya ini, lambang ini menunjukkan percabangan. Tadi kan Mbak bilang ada kayak cabang tadi yang tadi contohnya ada pohon. Tadi kan salah satu ranting pohonnya itu kan ada ini ya, pasal ya. Itu kan terbentuk di partisi. Ini contohnya menandakan percabangan kalau ada dan yang tanda-tanda seperti ini menandakan sudut dalam tiga dimensi. Nah ini kelebihannya. Jika kita mendapatkan beberapa modul gambar rumus, maka pengolahan dan pengembangan desanya sebenarnya akan lebih mudah dan lebih banyak mendapatkan variasi desanya berbeda dengan sangat cepat sekali bila dibandingkan dengan desain secara manual. Nah ini kelebihannya ya. Bahkan bisa dilakukan visualisasi sebelum dilakukan proses cetak, visualisasi desain dengan tiga dimensi, terbesar dan terkecil, gambar dan indah sesuai dengan itu kelebihannya ya. Kekurangannya justru ini Bapak lihat harus mempunyai keahlian pastinya ya. Kalau tidak memiliki keahlian kemampuan dasar, kita menggunakan selfie. Ini contohnya. Contoh yang menggunakan software J-Batik tadi. Jadi kalau kalian punya batik, terutama batik Cirebonan yang dari Bandung ya. Tadi kan dulu ada yang dari Bandung ya. Nah itu silakan, itu siapa tahu itu hasil dari hasil aplikasi J-Batik ya. Jadi lebih mudah membuat pola batiknya. Nah ini contohnya juga ya. Dengan pencetakan, penyalinan, penulisan desain, nah banyak prosesnya. Baru nanti terakhir proses pelilinan. Kalau yang tadi hanya membuat desainnya aja, belum masuk langsung jadi baju, belum. Harus ada desain dulu, mendesainnya itu yang perlu menggunakan software. Kalau sudah hasil, itu baru ada proses seperti biasa manual. Kalau di pembuatannya, softwarenya hanya membantu untuk membuat gambarnya dan lebih ini ya ragam secara manual lebih cepat menggunakan software kita. Kalau gambarnya ini oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan.